Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021. Salam sehat, semangat selalu. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkenanlah mengucapkan sabda pengampunan-Mu bila kami mengakui dan menyesali dosa kami. Jadikanlah kami orang yang penuh amal baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita bersama-sama belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya sangat jelas di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan seorang tuli dan seorang yang gagap yang tidak mampu berbicara. Kehadiran Tuhan Yesus membawa kepada kesembuhan sejati, mukjizat yang membebaskan manusia dari segala penyakit, segala penderitaannya, segala kelemahannya. Kita yang mengikuti sang kebenaran sejati, marilah juga di dalam hidup ini menjadi kabar gembira bagi sesama, sehingga siapapun yang bertemu dengan kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang menyembuhkan, yang membawa kepada kebaikan. Kita di dalam masa-masa pandemi ini juga dituntun bagaimana kehadiran kita, kata-kata kita, ujaran kita, pendapat kita, sikap kita membawa kepada kesembuhan, bukan ketakutan, bukan terbelenggu, bukan keberanian yang tidak berdasar, bukan kesembronoan, tetapi kesembuhan, tindakan yang bijaksana, baik secara jasmani maupun rohani, maupun juga dalam menanggapi untuk peduli kepada sesama. Tuhan Yesus mengajari kepada kita bahwa hal yang baik itu tidak perlu diwarta-wartakan, namun hal yang baik itu akan mewartakan dengan sendirinya, akan diterima dengan sendirinya oleh siapapun juga. Kita tidak perlu menjadi artis untuk bisa dikenal, tetapi cukup dengan berbuat baik, maka kebaikan itu akan membuat kita diterima oleh siapapun juga. Dan memang bukan semata-mata tujuannya adalah untuk diterima, namun demi keselamatan orang lain semata. Semoga kita semua dituntun oleh Allah sendiri, sebagaimana Tuhan Yesus menjadi kabar gembira bagi siapapun. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi kabar gembira keselamatan bagi sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.